Halo semua, selamat datang di tutorial kami. Pada video kali ini, kita akan membuat lampu otomatis berbasis sensor PIR menggunakan Arduino Uno. Proyek ini dirancang untuk menyalakan lampu hanya saat dibutuhkan, seperti di kamar mandi, garasi, atau ruang lainnya, sehingga membantu menghemat energi dan meningkatkan kenyamanan. Yuk kita mulai. Di tahap pertama ini ada pengenalan komponen. Sebelum memulai, mari kita lihat komponen yang diperlukan untuk proyek ini. Di sini kita membutuhkan satu Arduino Uno R3 sebagai otak dari sistem ini, ada sensor PIR untuk mendeteksi pergerakan manusia, lalu ada LCD 16x2 dengan modul I2C untuk menampilkan status sistem, lalu ada relay untuk mengontrol nyala atau mati lampu, LED merah dan hijau, resistor dengan resisten 330 ohm sebagai untuk membatasi arus pada LED, lampu bohlam sebagai output utama, lalu ada breadboard dan kabel jumper untuk menghubungkan semua komponen. Untuk bagian perakitan rangkaian, di sini kami sudah merakitnya, di mana pada sambungkan sensor PIR ke Arduino. Lalu di sini untuk sambungkan sensor PIR ke Arduino, hubungkan pin VCC ke sensor ke pin 5 volt Arduino, pin ground ke pin ground Arduino, dan pin out ke pin digital nomor 3. Seperti yang terlihat di sini, di mana VCC-nya disambungin ke 5 volt, lalu pin ground-nya ke pin ground Arduino dan pin out ke pin digital nomor 3. Seperti yang saya tunjukkan di sini. Lalu juga ada pasang relay pada breadboard dan hubungkan input relay ke pin digital 6 pada Arduino. Relay ini akan digunakan untuk menyalakan dan mematikan lampu. Di sini terlihat untuk kabel warna ungu yang ada pada pin digital 6. Lalu sambungkan LED merah ke pin digital 4 dan LED hijau ke pin digital 5. Di sini sudah saya tanda juga seperti kabel hijau dan kabel merahnya, di mana kabel birunya maksudnya. Di sini ada kabel hijau di 4 untuk sambungan ke LED hijau dan kabel biru untuk sambungan ke LED warna merah. Lalu juga di sini ada sambungkan LCD 16x2 ke Arduino melalui modul I2C. Hubungkan pin SDA dan pin SCL ke Arduino. Lalu yang terakhir, hubungkan lampu bohlam ke relay sesuai dengan diagram rangkaian. Di sini sudah saya rangkai lampu bohlamnya ke relay sesuai dengan diagram yang saya rangkai. Lalu di sini berikutnya ada penjelasan kode program yang sudah saya buat di sini. Nah, di sini pertama-tama kita mulai dengan masukkan library untuk LCD dulu, yaitu Liquid Crystal I2C. Seperti yang saya ini di sini. Lalu berikutnya kita bagian setup, kita mengatur pin digital untuk relay, LED dan komunikasi dengan LCD. Di sini kalian bisa lihat dengan codingan yang bernama void setup di sini. Di sini sudah ada penjelasannya juga, komponen dan inisiasi variabel, di mana di sini ada begin 16,2 print untuk lampu otomatisnya, sensor print, di mana di pin nomor 3 ini sebagai input sensor PIR, pin 4 ini sebagai LED hijau, pin 5 LED merah, dan pin 6 untuk output relay. Lalu di sini juga ada bagian loop. Di sana di bagian loop ini kita membaca nilai dari sensor PIR. Jika sensor mendeteksi gerakan, sistem akan menyalakan lampu melalui relay, lalu menyalakan LED hijau dan mematikan LED merah, dan menampilkan pesan dipakai di bagian LCD 16x2 ini. Nah, lalu di sini ada if sensor low. Di sini menandakan jika tidak ada gerakan sistem, sistem akan mematikan lampu, menyalakan LED merah, dan mematikan LED hijau, menampilkan pesan tidak dipakai di LCD. Seperti yang di sini sudah ada LCD print untuk masing-masingnya. Lalu di sini kita akan memberikan delay pada waktu program. Nah, di sini saya kasih cepat saja untuk pendemoannya. Lalu setelah kalian menulis program ini, unggah ke Arduino menggunakan kabel USB seperti yang ini. Ini cuma misalan. Lalu di sini setelah program berhasil diunggah, saatnya menguji sistem. Di mana kita langsung start simulation saja di sini. Jadi misalkan di sini anggaplah di sini kita di saat kita keluar dari ruangan tersebut,
maka tidak langsung akan bertulis status tidak dipakai pada LCD 16x2-nya. Lalu ketika misalkan kita masuk, maka di sini akan tertulis status dipakai, yang berarti menandakan bahwa sensor PIR ini mendeteksi pergerakan yang ada di dalam ruangan tersebut. Jadi kita bisa menghemat energi dengan menggunakan metode seperti ini. Ya, sekian dari tutorial kami. Terima kasih.